Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas besar dari manajemen proyek sistem informasi, yaitu aplikasi berbasis website yang berjudul Sukapura Library atau Suklip, di mana aplikasi ini digunakan untuk membantu peminjaman buku di perpustakaan, yang dimana buku yang dipinjam itu adalah buku yang berupa hard copy, serta juga terdapat fitur-fitur yang nantinya dapat memudahkan admin untuk melakukan pengelolaan pada buku yang dapat dipinjam. Oke, langsung saja. Ini merupakan tampilan pertama ketika program di running. Di sini terdapat dua role yang dapat dipilih, yaitu login sebagai member atau pengunjung yang nantinya dapat melakukan peminjaman buku, dan kemudian sebagai admin yang nantinya bisa untuk melakukan pengelolaan terhadap data-data buku yang ada. Oke, mungkin di sini langsung saja kita pertama untuk login sebagai pengunjung terlebih dahulu. Setelah masuk ke halaman login, itu akan diminta untuk memasukkan email address dan password. Namun, jika belum melakukan pendaftaran atau belum memiliki akun sebelumnya, kita bisa melakukan daftar di sini. Oke, jadi yang pertama di sini akan diminta nama, kemudian setelah diisi email, inputkan password, kemudian inputkan password yang sama, kemudian di sini pilih gender, kemudian alamat, nomor handphone, dan tanggal lahir. Oke, setelah semua data-data terisi, kita bisa melakukan klik daftar. Nah, setelah bisa masuk menggunakan akun yang sudah kita buat tadi, ini merupakan tampilan utama. Nah, namun di sini saya akan melakukan demo menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita melakukan terlebih dahulu untuk mengganti akun. Kemudian lagi login dan kita masukkan email. Oke, itu merupakan tadi cara untuk login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Oke, jadi ini juga merupakan tampilan utama setelah kita melakukan login. Di sini terdapat profile dan nama kita, kemudian di sini terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan oleh member. Nah, yang pertama yaitu merupakan tampilan home, yang dimana di sini terdapat tampilan dari cover buku yang dapat kita pinjam. Nah, new arrival di sini merupakan buku-buku yang baru saja ditambahkan. Kemudian di situ juga terdapat buku-buku lainnya. Oke, di sini untuk melakukan peminjaman kita bisa melakukannya dengan dua cara, yaitu kita bisa langsung klik dari halaman home ini. Oke, misalnya buku ini. Nah, jadi sebelum itu akan ditampilkan detail dari buku terlebih dahulu, seperti judulnya, kemudian rating, siapa penerbitnya, pengarangnya siapa, kemudian jenis buku yang berupa hard copy. Jadi untuk aplikasi ini, yaitu nantinya akan digunakan di perpustakaan dan hanya akan melayani untuk peminjaman hard copy. Nah, jadi di sini juga terdapat deskripsi singkat dari buku yang dipilih, kemudian tanggal ditambahkannya buku, siapa yang melakukan input, kemudian genrenya apa, dan ID bukunya. Oke, jika kita ingin meminjam buku ini, kita bisa langsung klik pinjam. Jika tidak, kita bisa backtulis. Nah, cara yang kedua, setelah backtulis tadi, itu kita bisa juga masuk ke pencarian di sini. Nah, dia juga akan menampilkan halaman yang sama. Cara meminjam yang kedua, kita bisa melakukan searching dari sini. Oke, misalnya untuk buku yang sama, judulnya, nah kita bisa memasukkan judul bukunya di sini, kemudian nanti akan muncul hasil yang sesuai dengan judul buku yang kita inputkan.
Kemudian sama, kita bisa melakukan klik detail untuk menampilkan halaman detail dan kemudian di sini kita bisa melakukan peminjaman. Jadi kita di sini klik pinjam. Nah, di sini akan muncul ID buku yang kita pinjam tadi, kemudian tanggal peminjaman sampai kapan kita akan meminjam. Nah, misalnya di sini kita akan meminjam sampai dengan tanggal 8. Kemudian kita langsung klik borrow book. Oke, selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman riwayat. Nah, di sini akan ada buku yang baru saja tadi kita tambahkan, tanggal 6 Januari sampai dengan 8 Januari dengan status dipinjam dan nantinya kita bisa klik bagian ini untuk pengembalian. Nah, sebelumnya di sini juga sudah ada riwayat-riwayat dari peminjaman buku sebelumnya. Nah, jika sudah dikembalikan, maka actionnya itu akan dituliskan dikembalikan. Nah, ini merupakan salah satu kasus di mana ketika pengembalian buku itu terlambat dilakukan. Nah, dia akan meminta untuk pembayaran denda. Nah, di sini kita bisa klik bayar denda. Nah, di sini nanti akan ada muncul riwayat buku yang kita pinjam yang memiliki denda. Kemudian di sini kita bisa langsung klik bayar sekarang. Nah, di sini akan ada judul buku dan dendanya berapa. Di sini kita bisa memilih untuk payment methodnya apa, dan kita klik bayar. Oke, pembayaran denda berhasil dan di sini dia actionnya sudah berubah menjadi abu-abu dan kemudian kita lihat kembali ke riwayat. Nah, untuk tadi yang statusnya bayar denda itu sudah berubah menjadi dikembalikan. Nah, lalu bagaimana jika kita mengembalikan buku yang tidak terlambat? Nah, di sini kita misalnya ada buku yang berjudul BBQL. Sini kita bisa klik pengembalian. Nah, dia akan muncul peminjamannya itu dari kapan dan tanggal pengembaliannya. Misalnya kita pakai tanggal hari ini. Kemudian nomor buku 13, nah karena dia tidak melewati batas, maka dia dendanya 0 dan submit. Oke, nah jadi untuk buku yang berjudul BBQL ini tadi sudah dikembalikan. Oke, lanjut. Jadi kita sudah mencoba untuk melakukan peminjaman buku dan melakukan pengembalian buku beserta dengan kasus di mana terjadi denda. Nah, jadi di sini juga terdapat fitur sumbang buku yang dimana ini memungkinkan para member untuk menyumbangkan buku yang mungkin sudah tidak mereka baca lagi sehingga bisa menambahkan koleksi di perpustakaan. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan input untuk sumbang buku, di mana nanti akan diminta book ID, kemudian nama buku, penulis buku, penerbit. Di sini tab-nya berupa hard copy, kemudian rating, detail buku, dan kategori, serta cover bukunya. Nah, untuk book ID nanti itu akan diminta oleh petugas dari perpustakaan. Oke, baik, kita akan mengisinya. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk data yang diperlukan. Baik, setelah semua data diinputkan, di sini kita langsung klik admit. Nah, selanjutnya di sini akan muncul terima kasih telah menyumbang dan di sini akan menampilkan 3 buku sumbangan terbaru. Ini yang terakhir yaitu adalah Kita Pergi Hari Ini dan kita lihat sekarang ke home. Nah, itu juga sudah ditambahkan di dalam home yaitu buku berjudul Kita Pergi Hari Ini. Kita lihat untuk detailnya dan juga sudah ditampilkan untuk detailnya. Oke, selanjutnya pada fitur di member juga terdapat literasi. Nah, jadi literasi ini merupakan dashboard yang isinya berupa laporan dari data yang ada. Nah, di sini
terdapat data jumlah pengguna yang aktif dan tidak aktif, kemudian total peminjaman yang tepat waktu dan terlambat dalam pengembaliannya, dan kemudian nah ini ada buku terbanyak dipinjam serta genre yang paling banyak diminati. Terdapat 3 nominasi, yaitu yang pertama Someday Today, kemudian Automatic Habit, dan Laut Bercerita. Kemudian untuk genrenya itu ada fiksi, non-fiksi, dan misteri. Nah ini juga merupakan grafik pembaca setiap bulan, dan terdapat juga pertambahan member untuk setiap bulannya. Oke, untuk satu fitur lagi pada fitur member yaitu adalah My Profile, di mana di sini dapat kita gunakan untuk mengedit file yang kita punya. Nah, caranya di sini kita bisa langsung klik edit profile dan kita bisa mengubah informasi yang ada di sini. Baik untuk profile image, kemudian name, gender, date of birth, address, phone, atau email. Nah, misalnya di sini kita ingin mengubah untuk date of birth-nya. Misalnya di sini kita ubah menjadi tahun 2024. Oke. Setelah itu kita bisa langsung saja save change. Nah, dia sudah berubah, yang dari awalnya itu adalah tahun 2005 menjadi tahun 2004. Di sini juga terdapat informasi yaitu berupa berapa jumlah buku yang terpinjamnya serta poin yang didapatkan. Nah, di mana poin ini itu merupakan jumlah dari hasil pengalian setiap buku. Satu buku yang dipinjam itu akan bernilai 5 poin, sehingga untuk 8 buku yang terpinjam itu akan mendapatkan 40 poin. Nah, poin ini akan menunjukkan seberapa aktif member itu untuk melakukan peminjaman. Oke, itu tadi merupakan fitur-fitur yang ada pada role member. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan ada untuk fitur dari admin. Pertama di sini kita sign up terlebih dahulu. Nah, sebagai admin kita bisa langsung login menggunakan email yang sudah didaftarkan dan passwordnya. Kita login. Oke, ini merupakan tampilan dari admin. Nah, di mana juga ketika pertama dimasukkan, itu akan dialihkan ke halaman home. Di sini juga terdapat admin user. Dan kemudian di sini kita bisa untuk memilih beberapa fitur. Ada dashboard ini sama seperti home tadi pada fitur member. Kemudian ada kategoris, di sini kita bisa menambahkan kategori buku. Kemudian di sini kita juga bisa untuk melakukan pengedit, edit delete pada data member. Di sini terdapat beberapa member ya. Ada juga statusnya aktif dan tidak aktif. Kemudian di sini ada book list. Nah, book list ini merupakan keseluruhan dari buku yang ada. Oke, jadi di sini terdapat informasi berupa ID buku, nama buku, rating, statusnya, dipinjam atau tersedia, type, dan image. Sini kita bisa melihat detailnya. Oke, ini untuk edit. Di sini kita bisa melihat detailnya. Nah. Oke, dan di sini kita juga bisa menghapusnya. Di sini kita juga bisa menambahkan add new book. Oke, history. Nah, history ini merupakan keseluruhan dari buku-buku yang dipinjam oleh setiap member. Jadi di sini ada cover buku, kemudian judul buku, kategori, type, kapan dipinjam, dan kapan waktu tenggat pengembalian, beserta ID member yang mencerminkan member mana yang meminjam buku ini. Dan statusnya, nah untuk misalnya untuk member 2, dia meminjam buku Atomic Habit, dan statusnya sedang dipinjam. Kemudian di sini ada yang statusnya terlambat meminjamkan dan sudah dikembalikan. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur yang selanjutnya itu literasi. Nah, jadi untuk fitur literasi ini sama seperti yang ada pada home tadi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat data-data yang berkaitan dengan jumlah member, kemudian jumlah peminjaman, buku yang banyak diminati, serta genre yang disukai. Di sini juga terdapat informasi berupa tingkat literasi di dunia. Dan Indonesia ternyata menjadi peringkat 60 di antara 61 negara di minat literasi, dan itu juga masih sangat rendah dan perlu kita tingkatkan. Serta di Indonesia, khususnya Jawa Barat, di Skopura karena ada di Jawa Barat itu berada di urutan ke-7 yang masih perlu kita tingkatkan melalui aplikasi ini. Oke, mungkin langsung saja di sini kita coba untuk pertama yaitu adalah fitur kategori untuk menambahkan kategori.
Oke, misalnya setelah tadi kita add kategori, itu kita bisa menambahkan nama kategorinya. Kategorinya itu adalah sejarah. Oke, selanjutnya kita langsung bisa klik create. Nah, di sini akan otomatis ditambahkan. Lalu kita juga bisa actionnya, ada edit. Nah, editnya juga akan menampilkan halaman sebelumnya. Misalnya kita ganti dengan Oke, sekarang kita update. Nah, dari sejarah itu sudah berubah kategorinya menjadi ilmu komputer. Dan itu kita juga bisa melakukan action delete. Nah, delete ini untuk menghapus kategori ilmu komputer. Oke, nah dia akan muncul pop-up, yaitu apakah yakin sudah melakukan penghapusan pada kategori yang kita pilih. Jika cancel, dia akan batal, dan oke, akan hapus. Oke, misalnya contoh kita oke saja. Nah, dia akan hilang kategori ilmu komputer dan muncul notifikasi bahwa kategori deleted successfully. Yang selanjutnya yaitu adalah kita coba untuk edit member list. Oke, seperti yang sudah dijelaskan, jadi member list ini berisi semua data dari anggota member. Nah, di sini misalnya kita coba tadi untuk member yang baru kita buat, sampel member. Di sini statusnya aktif dan di sini kita coba edit. Nah, untuk edit di sini kita bisa mengubah untuk statusnya menjadi tidak aktif misalnya. Dan di sini sebagai admin kita juga bisa membuat member ini menjadi admin atau tidak. Secara default dia tidak akan dibuat menjadi admin, namun jika ternyata dia admin dan kita bisa menambahkan untuk statusnya misalnya dia dan kita update. Oke, dia kemudian aktif dan di sini dia tidak ada lagi untuk example membernya karena di sini hanya menampilkan member-member yang bukan dari admin ya. Jadi dia statusnya bukan admin. Nah, misalnya di sini kita coba untuk edit yang ID 8 dengan nomor registrasi 8. Mungkin di sini kita coba dia nonaktifkan. Nah, ketika dia tidak aktif tapi dia bukan admin. Nah, untuk tadi 8, nah dia statusnya menjadi tidak aktif. Namun dia tidak hilang karena tadi role-nya dia bukan admin. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kita coba fitur book list. Oke, untuk member list juga kita bisa melakukan delete untuk data-data yang ada pada member list ini. Jadi kita bisa menghapus salah satu member jika memang member tersebut mungkin sudah sangat jarang gitu untuk minjam buku. Nah, misalnya untuk misalnya untuk nomor registrasi 11 kita coba hapus. Nah, dia akan mengeluarkan peringatan apakah yakin dan kita oke. Nah, untuk ID 11 dia sudah terhapus. Yang selanjutnya di sini kita akan coba fitur history. Oke, tadi kita sudah bisa menghapus dari member yang kita inginkan dan selanjutnya di sini kita bisa untuk menambahkan buku pada fitur book list. Jadi selain tadi dari fitur sumbangan yang ada di member, di admin juga ada fitur add new book yang bisa menambahkan buku, yang bisa menambahkan data buku. Oke, di sini kita bisa klik add new book. Isiannya yaitu sama seperti sebelumnya, ada book ID, kemudian book name, penulis, rating, kategori, type, kemudian penerbit, detail buku, dan covernya. Kemudian di sini kita coba inputkan, kemudian book name-nya di sini saya sudah siapkan, dan juga dengan informasi lainnya. Oke, setelah data-data di sini kita tambahkan, lalu kita bisa langsung klik Add Book. Nah, akan muncul notifikasi book edit successfully. Dan di sini, nah di ID terakhir dia sudah ditambahkan judul buku yang baru saja kita tambahkan. Di sini kita coba lihat untuk detailnya. Nah, untuk detailnya itu kurang lebih sama seperti dengan ada yang di tampilan member.
Oke, di sini kita juga bisa melakukan edit. Dan di sini kita edit. Oke, jadi di sini misalnya kita ingin mengganti untuk cover bukunya. Nah, misalnya kita ingin mengganti dengan cover yang lain. Oke, kemudian di sini kita bisa mungkin ingin mengganti judulnya. Kemudian di sini kita langsung bisa klik update book. Oke, dia sudah akan terupdate. Jadi dia dengan ID 17, kemudian judulnya kita ganti dan covernya kita ganti. Nah, kita juga bisa melakukan delete. Jadi kita bisa klik ini untuk tanda tempat sampahnya. Setelah klik akan muncul pop-up apakah yakin melakukan delete, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya akan muncul notifikasi bukunya sudah berhasil dihapus dan untuk ID 17 juga sudah tidak tersedia atau sudah berhasil dihapus. Oke, setelah berhasil menambahkan buku, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, yaitu fitur history. Nah, pada fitur history ini kita bisa melihat bahwa member siapa saja yang sedang meminjam buku dan buku apa yang dipinjamnya. Dan statusnya apakah sedang dipinjam, atau sudah dikembalikan, atau bahkan terlambat. Oke, untuk fitur history dan fitur literasi sama juga seperti yang ada di member. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo dari aplikasi website Suclip ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan secara langsung di perpustakaan yang ada di Desa Sukapura. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.